Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 12 Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis dengan konflik etis dalam pengambilan keputusan investasi internal, studi kasus PT Asabri Persero periode 2012 hingga 2019. PT Asabri adalah asuransi sosial bagi anggota TNI, Polri, dan PNS, mengelola permi dan dana pensiun melalui investasi internal. Antara tahun 2012 sampai 2019, terjadilah penyimpangan serius pada pengelolaan dana investasi dengan penempatan pada saham reksadana beresiko tinggi. Kerugian negara itu sekitar 22,78 triliun. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika dalam pengambilan keputusan investasi internal dan menjadikan studi kasus yang relevan. Bagaimana mekanisme dalam proses pengambilan keputusan investasi internal di Asabri periode 2012 hingga 2019? Lalu pelanggaran etis dan tata kelola apa saja yang jadi dalam kasus Asabri? Lalu faktor penyebab kemunculan konflik etis dalam keputusan investasi Asabri, dan apa dampak keputusan tersebut terhadap perusahaan, negara, dan pemangku kepentingan. Juga bagaimana seharusnya pengambilan keputusan investasi dilakukan agar sesuai dengan prinsip etika dan gizi. Tujuan penelitian mendeskripsikan kronologi dan mekanisme investasi internal, mengidentifikasi konflik etis dan pelanggaran governance, menelaah dampak keputusan investasi terhadap keuangan dan reputasi, lalu memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengambilan keputusan dan manfaat penelitian sebagai referensi akademi tentang misgovernance, memberi pelajaran bagi regulasi dan pengawasan BUMN menjadi dasar rekomendasi kebijakan internal Asabri. Landasan teori ada etika bisnis dan profesi adalah pondasi integritas dan keberlanjutan, mencakup prinsip dan standar yang mengatur perilaku profesional untuk reputasi dan kepercayaan jangka panjang. Juga ada gizi, sistem yang mengatur operasional perusahaan dan akuntabilitas. Lalu ada risiko investasi dan portofolio. Manajemen risiko investasi sangat penting bagi perusahaan asuransi pensiun. Metodologi penelitian ini menjelaskan pendekatan sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus Asabri untuk memahami konflik etis dan tata kelola investasi internal. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan, dinamika etis, dan akar penyimpangan kasus Asabri. Sumber dan jenis data. Data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, studi literatur, analisis media, dan tinjauan data. Teknik analisis data dan batas waktu. Teknik analisis data ada analisis isi, analisis etis, dan governance. Lalu ada triangulasi dan cross and check. Lalu batas etika penelitian adalah 1. Periode dan batas waktu pada 2012 hingga 2019. Investasi Asabri fokus pada analisis pengelolaan investasi, dan di 2020 hingga 2025 pengembangan hukum mencakup penyelidikan keputusan hukum dan efek lanjutan. Kelemahan metodologi
mengandalkan data sekunder, keterbatasan informasi, motivasi pelaku, potensi bias media memerlukan triangulasi untuk data objektivitas, lalu ada etika penelitian, hanya data publik, tidak melibatkan responder manusia, tidak perlu persetujuan etis, dan menghormati hak kekayaan intelektual. Gambaran umum dan kronologi kasus Asabri. PT Asabri merupakan asuransi sosial yang tadi saya jelaskan. Dana ditempatkan pada saham dan reksadana berisiko tinggi tanpa profesionalisme, yang kerugiannya yang tadi saya jelaskan mencakup 22,78 triliun. Isu utamanya adalah pelanggaran prinsip kode etik, lemahnya sistem pengendalian internal, investasi dikendalikan pihak luar, portofolio investasi menurun drastis 90%, konflik kepentingan dan manipulasi keputusan. Kronologi kasusnya yaitu investasi bermasalah, terus dugaan korupsi mencuat, lalu ada penyidikan dimulai, juga kerugian ditetapkan dan tersangka dilimpahkan dan terdakwa korporasi. Identifikasi konflik etis dan pelanggaran governance. 1. Corp it of the interest collection. Investasi dikendalikan manajer tertentu melalui pembukaan untuk keuntungan pribadi. Lalu ada self-interest, dana ditempatkan pada insurer berisiko tinggi demi keuntungan pribadi. Ada negligence of professional prudence and duty of care, investasi tanpa due diligence, analisis resiko dan pertimbangan likuidasi. Lalu ada manipulasi dan responsif, pencatatan laba semua, penyembunyian kerugian serta pelanggaran etika auditor. Lalu ada governance failures, internal lemah, keputusan investasi tidak transparan, pemisahan fungsi kurang efektif. Dampak kasus terhadap negara dan pemangku kepentingan. Kerugian negara. Kasus Asabri mengakibatkan kerugian negara yang signifikan mencapai triliunan rupiah. Resiko dana pensiun dan polis. Dana pensiun dan polis asuransi anggota beresiko memicu penurunan kepercayaan. Kerusakan reputasi institusi, merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, BUMN, dan lembaga asuransi. Krisis governance dan kepercayaan menimbulkan krisis tata kelola dan kelemahan kepercayaan publik terhadap pengelola investasi. Kesimpulannya, kasus Asabri menyoroti konflik etis dan gagal governance dalam investasi internal, asuransi atau pensiun publik. Lalu pelanggaran prinsip prudensi, profesionalisme, dan transparansi pada tahun 2012 hingga 2019 akibat kepentingan pribadi, kolusi, dan manipulasi, dan dampak signifikan termasuk kerugian finansial besar dan krisis kepercayaan pada institusi keuangan publik dan sistem asuransi pensiun. Saran: perbaikan governance dan compliance terhadap pemisahan fungsi investasi, pengawasan audit berkala dan transparansi portofolio, lalu pengawasan dan regulasi, juga edukasi etika profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.